Kita lanjut bahas PTTH Dunia Para Dewa episode 136. Oke lah, gak usah banyak meng. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. King Lin merasa sangat senang karena dia telah melakukan sesuatu yang lebih untuk Xiaoyan. Lalu berkata di dalam hatinya sambil tersenyum, inti dari binatang ini tampaknya benar-benar telah membantu kakak Xiaoyan dan juga yang lainnya. Meskipun semua orang sangat terkejut, namun suasana tetap hening. Mereka tahu posisi masing-masing. Dengan hadirnya Kaisar Yao dan juga 8 tetua dari ras Yao, hanya Xiaoyan, King Haoran dan juga Zeni yang memiliki status untuk berbicara. Kaisar Yao kemudian berkata dengan lembut sambil mengambil cincin penyimpanan dari tangan tetua ke-6, menyerahkan pada Xiaoyan. Apa yang kau lihat hanyalah sebagian kecil saja. Totalnya di tempat ini ada 1000 inti binatang iblis bintang 5 Dodi, 300 inti binatang iblis bintang 6 Dodi, dan 10 inti binatang iblis bintang 7 Dodi. Saudara Xiaoyan, terimalah semuanya. Setelah mengatakan hal seperti itu, Kaisar Yao menyerahkan cincin penyimpanan tetua ke-6 kepada Xiaoyan. Meskipun hal ini membuatnya sedikit sakit hati, tapi dia puas terhadap reaksi Xiaoyan dan juga yang lainnya. Akhirnya, ras Yao bisa membalas budi kepada Xiaoyan terkait kembalinya sang santa. Mereka semuanya kembali terkejut. Wow, banyak sekali. Jumlah ini bahkan jauh lebih banyak dari perkiraan kelompok Xiaoyan. Pandangan mata Xiaoyan terlihat nampak bersemangat, membuatnya langsung tersenyum kepada Kaisar Yao. Dan kemudian hal itu membuat Kaisar Yao segera mengatakan, saudara Xiaoyan, apakah kau puas? Xiaoyan segera menangkupkan kedua tinjunya ke arah Kaisar Yao. Lebih dari sekedar puas, aku benar-benar tercengang. Xiaoyan sangat berterima kasih banyak atas hadiah yang besar dari Kaisar Yao. Kaisar Yao menghela nafas, memasang senyum sambil mengatakan, sungguh tidak mudah untuk benar-benar bisa memuaskan hati dari saudaraku Xiaoyan. Xiaoyan kemudian mengatakan, bukankah ini semuanya sangat mudah bagi Kaisar Yao? Kaisar Yao pun menoleh pada King Lin. Selama saudara Xiaoyan benar-benar puas, itu bagus. Kau adalah seorang dermawan bagi ras Yaoku, dan sang santa bisa kembali bersama dengan diriku menuju ras Yao dengan tenang. King Lin ketika mendengarkan hal seperti ini menganggukkan kepalanya, karena Kaisar Yao telah bermurah hati demi dirinya, maka dia tidak lagi bisa mengecewakan ras Yao. Namun King Lin yang hendak pergi membuat hati Xiaoyan langsung merasakan kesedihan. King Lin tidak ingin semua orang bersedih, jadi dia mengatakan, kita akan segera berangkat setelah jamuan makan malam. Kaisar Yao nampak gembira lalu berkata, bagus sekali. 8 tetua, segera siapkan pengawal dan kita akan mengawal sang santa untuk kembali pulang ke dalam ras Yao setelah makan malam hari ini. 8 tetua hanya menganggukkan kepalanya dengan penuh kegembiraan, dan mereka segera membuat pengaturan untuk pengawalan terhadap King Lin. Setelah 8 tetua pergi meninggalkan aula besar, tatapan mata Kaisar Yao melihat pada Xiaozan, lalu dia berkata, kau bocah besar, namamu Xiaozan bukan? Ditanya seperti itu, Xiaoyan dan juga yang lainnya menatap Kaisar Yao dengan ekspresi wajah kebingungan. Xiaozan membungkukkan badannya, menjawab dengan hormat, benar yang mulia Kaisar Yao, aku adalah Xiaozan, anggota dari klan Harimau Langit Emas. Kaisar Yao menunjukkan kekaguman pada Xiaozan, lalu dia mengatakan, baguslah, bagus sekali Xiaozan. Kau telah memberikan pelayanan yang luar biasa, membantu saudara Xiaoyan mengidentifikasi sang santa. Bisa dianggap kau memberikan kontribusi yang besar bagi ras Yao. Karena kau merupakan anggota ras Yao, jadi Kaisar ini telah memutuskan untuk memberikan dirimu teknik Dou tahap C tingkat lanjutan. Dan ketika kau mengabdi kepada saudaraku Xiaoyan, kau tidak akan merusak reputasi dari ras Yao kita. Apakah kau bersedia? Xiaozan tercengang, tidak pernah menyangka bahwa kebohongan yang telah mereka rencanakan sebelumnya malah akan membuatnya dihormati oleh Kaisar Yao.
dan bahkan mendapatkan teknik Dou tahap Si tingkat lanjutan. Bagaimana Xiaozan bisa menahan hal seperti ini? Xiaoyan dan juga yang lainnya ikut terkejut, tapi dalam hati mereka tertawa terbahak-bahak. Tidak menyangka bahwa ini juga akan membawa keuntungan bagi Xiaozan. Xiaozan menekan perasaan bersalahnya, menghela nafas lalu berkata, terima kasih banyak yang mulia Kaisar Yao. Di bawah tatapan mata semua orang, Xiaozan berjalan menghadap Kaisar Yao. Detik berikutnya sang kaisar melambaikan tangannya dan dua gulungan berwarna emas kini telah mengambang di depan dirinya lalu berkata pada Xiaozan, ini adalah dua teknik Dou tahap Si tingkat lanjutan. Yang satu merupakan teknik Dou energi pertempuran emas, berfokus pada serangan, memungkinkan seseorang bisa memanipulasi Dou Qi di dalam tubuhnya menjadi kekuatan emas, membuatnya tidak terkalahkan. Sementara yang satunya adalah armor pertempuran emas, berfokus pada pertahanan. Dengan armor pertempuran emas ini bisa melindungi dirimu seperti baju sirah emas yang menyatu dengan tubuhmu. Hal ini mampu menahan serangan dari teknik Dou dan juga mengurangi sejumlah serangan dari kekuatan jiwa. Mana yang kau inginkan? Xiaozan tak kuasa menahan diri karena sangat tergoda dengan dua gulungan berwarna emas ini, membuatnya sulit untuk menentukan pilihan. Dia terdiam sejenak lalu berpikir, energi pertempuran emas berfokus pada serangan. Jika dia melatihnya, maka kekuatan serang pasti meningkat pesat. Tapi armor pertempuran emas berfokus pada pertahanan. Xiaozan apabila melatih hal itu akan bisa menjadi benteng pertahanan yang kuat bagi kelompok Xiaoyan. Setelah menimbang-nimbang, akhirnya Xiaozan mengambil keputusan. Di antara dua pilihan ini sangatlah menyiksa, tapi aku sudah membuat keputusan. Semua aku lakukan demi rekan-rekan timku, Kaisar Yao. Hamba memilih armor pertempuran emas. Pilihan dari Xiaozan menarik perhatian Kaisar Yao. Secara diam-diam dia menganggukkan kepalanya penuh kepuasan. Dan dia tahu Xiaozan melakukan hal ini adalah untuk timnya. Dia pun semakin menghargai pilihan dari Xiaozan. Xiaoyan, Nan Erming, dan juga yang lainnya pun memuji dalam hati mereka terhadap Xiaozan, melirik dengan penuh rasa terima kasih. Waktu telah berlalu dalam sekejap mata. Malam hari pun tiba. Cahaya bulan menyinari halaman klan Xiao. Xiaoyan kali ini memimpin semua orang berdiri di pintu gerbang dari halaman klan Xiao ini, melambaikan tangannya mengucapkan selamat tinggal pada Kaisar Yao dan juga King Lin. Sementara King Lin menoleh ke belakang berulang kali sebelum akhirnya dia masuk ke dalam tandu yang telah disiapkan oleh 8 tetua. Setetes air mata diam-diam mengalir di sudut pipi dari seorang King Lin, sama seperti hati Xiaoyan yang putus asa di balik penampilannya yang terlihat nampak tenang. Suara dari Kaisar Yao bergema di langit malam. Saudaraku Xiaoyan, sampai bertemu lagi di masa depan nanti. Tubuh dari Xiaoyan pun kaku. Kesedihan berakar di dalam hatinya dan tiba-tiba dia merasa cukup kesepian. King Haoran menepuk bahu dari Xiaoyan. Saudaraku, mari kita masuk. Aku percaya suatu hari nanti kau akan membawa King Lin untuk bisa kembali dengan penuh kemenangan. Lei Xiaolong dan juga Xiaozan melangkah maju. Mereka tidak mengucapkan sepatah kata apapun. Berdiri di samping Xiaoyan. Nan Erming dan Feng Bao berdiri di depan Xiaoyan. Bayangan ungu, pandangan matanya tertuju pada tandu yang dimasuki King Lin. Dan kemudian dia berkata, apakah cinta benar-benar begitu memikat sehingga bisa membuat tuan muda Xiaoyan tampak seperti orang yang sama sekali berbeda? King Mu'er mendekat untuk menyemangati pembohong kecil, kuatkan dirimu. Tetua Xiao Yao kini langsung mengeluarkan jubah berbulu untuk menyelimuti tubuh dari Xiaoyan. Dia tidak ingin Xiaoyan yang hatinya sedang dingin menderita sedikit pun. Kasih sayang seorang tetua terhadap Xiaoyan membuat semua orang merasa sedikit haru. Meskipun kepergian King Lin cukup disayangkan, tapi itu bukan hal yang sepenuhnya buruk. Lebih tepatnya, kita bisa mengubah hal buruk menjadi hal baik, kata Zeni. Dan dia mengatakan lebih lanjut. Pertama, sejumlah besar inti binatang iblis yang diberikan oleh Kaisar Yao
bisa dengan cepat meningkatkan kekuatan Tuan Muda Soyen. Teknik Do yang diperoleh Xiaozan bisa meningkatkan kekuatan tempur dari tim kita ke level yang jauh lebih tinggi. Kedua, dari perspektif jangka panjang, penerimaan warisan oleh Sang Santa adalah hal yang baik bagi Tuan Muda Soyen dan juga King Lin. Yang terpenting, hal ini akan menjadi motivasi untuk mendorong Tuan Muda Soyen. Seseorang hanya akan mengeluarkan potensi yang lebih besar ketika mereka memiliki sebuah motivasi yang memungkinkan mereka melangkah lebih jauh ke jalan menjadi pribadi yang kuat. Kata-kata Zenny menghangatkan hati Soyen yang dingin. Melihat orang-orang yang berkumpul di sekitarnya, perhatian hangat dari mereka semuanya membuat Soyen kembali bersemangat. Soyen kemudian tersenyum. Baiklah, aku baik-baik saja sekarang. Semuanya tidak perlu khawatir. Itu hanyalah sebuah kekecewaan sesaat. Apa yang dikatakan Zenny benar. Dengan sumber daya ini, klan Shao milikku selangkah lebih dekat untuk kembali bangkit. King Mu'er menimpali pembohong kecil yang percaya diri seperti ini selalu terlihat tampan. Soyen melihat pada King Mu'er sambil mengatakan, "Mu'er, kau juga sangat cantik hari ini." Detik berikutnya Zenny menatap pada Xiaozan. Sepertinya ada seseorang yang mendapatkan manfaat paling besar hari ini. Bukankah seharusnya dia menunjukkan sedikit rasa terima kasih? Bayangan ungu menimpali. Benar sekali. Si jangkrik Xiaozan itu sangat beruntung. Kita berbohong malah membantu dia mendapatkan teknik Do tahap Si tingkat lanjutan. Aku sangat menyarankan dia menyerahkan teknik itu pada Tuan Muda Soyen. Xiaozan menggelengkan kepalanya. Bukankah kita semuanya sudah mendapatkan manfaat dari teknik Do yang aku dapatkan? Tidakkah kau lihat aku memilih teknik Do untuk pertahanan? Ini semuanya juga berkat tim kita. Lagi pula teknik Do ini tidak cocok untuk kalian. Hanya aku yang bisa menggunakannya. Namun mungkin aku bisa mentraktir kalian semuanya untuk makan-makan. Nan Erming menimpali. Oh ya, benar. Ada restoran hotpot yang enak di pojok jalan. Dan hotpot itu sangat cocok untuk cuaca seperti ini. Kenapa kita tidak pergi ke sana dan meminta Xiaozan untuk mentraktir kita semuanya? Bayangan ungu menggoda Nan Erming. Hei Nan Erming, bagaimana kau bisa tahu tentang tempat terpencil seperti itu? Xiaozan tertawa. Kalian pasti tidak akan percaya ini. Di belakang restoran hotpot itu ada sebuah rumah. Dan di sudut rumah itu ada sedikit cahaya yang masuk. Pada waktu tertentu selalu terdengar suara gemercik air di dalamnya. Siapapun pasti akan mengerti dan aku tidak akan mengatakannya lebih banyak. Li Shaolong melihat Xiaozan dengan ketampanan Nan Erming. Apakah dia perlu sampai mengintip? Justru kau Xiaozan yang paling aku curigai. Zenny, King Mu'er, bayangan ungu, menatap Xiaozan dengan tatapan mata yang tajam. Menyadari tatapan mata seperti itu, Xiaozan pun meminta maaf. Aku hanya bercanda. Kalian tidak perlu melihatku dengan cara menakutkan seperti itu. Xiaoyan tertawa terbahak-bahak. Sudahlah, Xiaozan. Berhutang budi pada kita untuk saat ini. Namun waktunya sudah larut malam. Semua orang sudah sibuk seharian, jadi istirahatlah lebih awal. Besok siang, semuanya berkumpul di dalam aula utama untuk membahas langkah selanjutnya dari rencana kita. Kakak Haoran, kau juga harus datang, bantu adikmu melakukan pengawasan dan juga memberikan saran. King Haoran menganggukkan kepalanya dan detik berikutnya Zenny menarik tangan dari King Mu'er. Langkah anggun keduanya melewati Soyen. Zenny sedikit melirik pada Soyen dan kemudian dia berbisik, "Tuan Muda Soyen, jika kau tidak bisa tidur tanpa ditemani Nona King Lin, kau bisa datang ke dalam kamarku atau ke dalam kamar dari King Mu'er." Mulut dari Soyen ternganga. Dia berkata dalam hati, apakah dia sedang menggodaku atau benar-benar serius? Jantung dari Soyen langsung berdebar kencang untuk beberapa waktu. Menyaksikan adegan seperti ini, Li Shaolong dan juga yang lainnya, bahkan King Haoran, tertawa terbahak-bahak. Waktu berlalu dengan cukup cepat. Esok hari telah tiba. Soyen kali ini duduk di atas kursi pimpinan dari aula utama. Tatapan matanya tampak terlihat bosan. Tak lama kemudian Zenny masuk ke dalam aula ini. Melihat Soyen yang tampaknya linglung, dia kemudian mengatakan,
sepertinya kau tadi malam tidak tidur nyenyak. Xiaoyan tersentak. Semua ini gara-gara kau dan juga Mu'er. Zenny duduk di sebelah Xiaoyan. Hei, apakah kau benar-benar sesensitif itu? Ketika Zenny hendak menggoda Xiaoyan, tak lama kemudian orang yang lainnya seperti Lei Xiaolong telah mulai berdatangan. Mereka semuanya dengan santai mengambil posisi duduk, lalu berkata, Tuan Muda Xiaoyan, Nona Muda Zenny, kalian tiba sepagi ini. Xiaozan pun mengatakan, dibandingkan dengan suasana mencekam ketika Kaisar Yao berada di tempat ini, sekarang rasanya jauh lebih nyaman. Feng Bao juga berkata, benar, kemarin beberapa dari kita hanya berdiri, merasa seperti patung. Dan itu benar-benar bukan yang biasa kita alami. Nan Erming juga berkata, lebih menyenangkan berada di sisi Tuan Muda Xiaoyan. Pandangan mata Xiaoyan tidak menemukan adanya Xiao Yao dan dia bertanya, di manakah leluhur Xiao Yao? King Haoran segera menimpali. Dia kemarin suasana hatinya sedang tidak menentu dan terlalu banyak minum. Mungkin dia masih berada di dalam kamarnya. Xiaoyan menganggukkan kepalanya. Oh begitu. Jika begitu biarkan leluhur beristirahat lebih lama. Xiaoyan melihat pada Xiaolong. Lalu dia mengatakan, baiklah. Karena semuanya sudah berkumpul, Xiaolong, pertama-tama beritahu kita tentang status kemajuan kalian saat ini, lalu berapa banyak puncak bintang 4 yang ada, serta jelaskan situasi tentang mereka, juga perkembangan dari kekuatan kalian dalam hal teknik Do. Lei Xiaolong menganggukkan kepalanya. Menanggapi Tuan Muda Xiaoyan, setelah bayangan ungu dan juga Nan Erming menyerap inti binatang iblis, mereka berdua sekarang berstatus tahap akhir bintang 5 Dodi. Long Yi tahap akhir bintang 4 Dodi. Xiaozan hampir mencapai tahap menengah bintang 6 Dodi. Level yang lainnya tetap tidak berubah, tapi kemahiran teknik Do telah meningkat pesat. Kekuatan tempur kita semuanya tidak tertandingi dari sebelumnya. Adapun bintang 4 yang berada di puncak dan telah bergabung dengan tim kita, jumlahnya saat ini adalah 92 orang. Lebih dari 60 orang telah berhasil naik ke bintang 5 Dodi dan lebih dari 20 orang sedang mempersiapkan diri untuk naik peringkat. Saat ini kami sedang meningkatkan upaya untuk merekrut lebih banyak orang lagi. Selain itu, aku dan juga Nona Muda Zenny sebelumnya telah merumuskan rencana penghargaan yang lebih terperinci. Siapapun yang bisa mencapai kemajuan tercepat dalam waktu yang ditentukan, serta mereka bisa memberikan kontribusi yang cukup besar kepada klan Xiao, maka dapat menerima teknik Do tingkat yang lebih tinggi daripada yang mereka miliki saat ini. Penerapan rencana itu benar-benar membuat mereka semuanya berjuang mati-matian dalam hal kultivasi. Ini sungguh motivasi yang besar. Laporan Lei Xiaolong sangat menyenangkan. Dengan adanya Lei Xiaolong dan juga Zenny sebagai pilar utama, maka hampir tidak perlu khawatir tentang apapun dan semuanya bisa ditangani dengan sempurna. Tidak lama kemudian terdengar suara orang tua tertawa dan masuk ke dalam aula ini, yang tidak lain adalah Xiao Yao. Tidak buruk, tidak buruk. Aku ingat dulu ketika orang tua ini pergi, tujuanku adalah untuk maju ke bintang 5 Dodi dan memimpin klan Xiao menuju kemakmuran. Tapi siapa yang tahu, takdir telah berubah. Sudahlah, jangan bicarakan masa lalu. Orang tua ini tidak pernah bermimpi bahwa Xiaoyan, bocah muda yang luar biasa ini, akan bisa mengembangkan kekuatan halaman klan Xiao menjadi kekuatan yang hampir setara dengan kelas pertama. Hanya dalam beberapa dekade setelah dia tiba di dalam benua Dodi, dengan 60 atau 70 Dodi bintang 5 saja, itu bahkan adalah tokoh-tokoh kuat seperti Xiaozan hampir mencapai bintang 6 tahap menengah. Adalah sesuatu yang luar biasa. Surga telah menganugerahkan Xiaoyan kepada klan Xiaoku. Ini adalah keberuntungan bagi klan Xiao. Aku orang tua ini bisa tenang. Bahkan jika aku mati sekarang, aku bisa mati dengan tenang. Xiao Yao mendengarkan laporan dari Lei Xiaolong ketika dia berada di luar pintu dari aula besar dan bergegas masuk, lalu berbicara dengan penuh semangat. Tatapan matanya tertuju pada Xiaoyan
Kegembiraan dan juga kesedihan mengalir di wajahnya. Xiaoyan buru-buru bangkit dari tempat duduknya, membantu Xiaoyao. "Leluhur, jangan terlalu gelisah, silahkan duduk dulu." Mata dari Zeni berkedip memahami pikiran Xiaoyan, lalu dia mengajukan sebuah saran. "Sekarang pengaruh dari halaman klan Xiao telah meningkat pesat. Aku pikir sudah saatnya memindahkan klan Xiao dari provinsi Kaisar ke tempat ini untuk berkembang bersama." King Mu'er berseru dengan gembira. "Hebat, hebat. Ini juga akan membuat anggota klan Xiao melihat prestasi dari pembohong kecil lebih cepat dan mereka akan sangat terkejut." Xiaoyan lalu melihat pada Xiaoyao dan meminta pendapatnya. "Aku rasa saran dari nona muda Zeni sangat bagus. Mengingat situasi kita saat ini, kita memang bisa memindahkan klan Xiao di provinsi Kaisar. Leluhur, bagaimanakah menurutmu?" Xiaoyao langsung menanggapi. "Itu luar biasa. Sudah bertahun-tahun sejak orang tua ini kembali. Aku juga sangat ingin melihat bagaimana keadaan klan Xiao sekarang." King Haoran juga berkata, "Aku yakin jika klan Xiao melihat pemimpin klan Xiao telah mencapai bintang 5 Dodi dan mengetahui pencapaian Xiaoyan saat ini, maka seluruh klan akan merayakannya dengan penuh kegembiraan." Xiaoyan menganggukkan kepalanya. "Oleh karena itu, tanpa basa-basi lagi, mari kita atur sekarang dan berangkat ke dalam klan Xiao." Tentu saja Xiaoyan sangat khawatir dengan anggota klan miliknya, terutama dengan istrinya, yaitu Xiaoqi. King Mu'er langsung berkata, "Pembohong kecil, aku sebenarnya juga ingin ikut dengan dirimu." Xiaoyan menganggukkan kepalanya. "Baiklah, kau ikut saja, tidak apa-apa. Hitung-hitung jalan-jalan, ya kan?" King Haoran segera berkata, "Apakah aku perlu menemanimu di dalam perjalanan kali ini?" Xiaoyan menggelengkan kepalanya. "Urusan ras iblis sedang banyak, jadi kakak Haoran tidak perlu menemani diriku. Setelah seluruh klan Xiao dibawa ke tempat ini, kita akan bisa berkumpul lagi setelah tidak ada masalah." King Haoran tersenyum. "Baiklah, aku akan menunggu kabar baik darimu di halaman klan Xiao saja. Bagaimanapun juga klan Iblis Darah sedang mengalami masa sulit dan masih memiliki banyak urusan yang harus diselesaikan oleh King Haoran." Le Shaolong kali ini mengatakan, "Tuan muda Xiaoyan, kalau begitu aku dan juga nona muda Zeni akan tinggal di halaman klan Xiao untuk menjaga tempat ini saja. Sementara yang lainnya akan mengawal Tuan muda Xiaoyan. Bagaimana?" Xiaoyan menganggukkan kepalanya. "Baiklah, itu adalah saran yang tepat. Selain itu, Nan Erming, Bayangan Ungu, masing-masing akan mengambil sebagian inti binatang iblis yang telah diberikan oleh Kaisar Yao dan gunakan untuk bisa menembus ke tingkat bintang 6 Dodi, dan sisanya aku akan menyimpannya untuk diriku sendiri, berusaha untuk mengejar level kekuatan kalian. Jika nanti masih tersisa, simpanlah untuk kebutuhan di masa depan, karena bisa digunakan untuk memurnikan beberapa pil obat tingkat lanjutan." Nan Erming dan Bayangan Ungu menangkupkan kedua tinjunya sebagai tanda patuh. "Baiklah, semua akan kita lakukan sesuai dengan pengaturan Tuan muda Xiaoyan." Tetua Xiaoyao buru-buru mengeluarkan setumpuk pakaian dari dalam cincin penyimpanan dan meminta saran dari yang lainnya. "Jika begitu, aku orang tua ini harus berpakaian rapi. Ini adalah pertama kalinya aku kembali setelah sekian lama meninggalkan klan Xiao. Aku tidak boleh sampai kehilangan muka." Sebenarnya ketika Xiaoyao mencapai bintang 5 Dodi, dia sudah sangat ingin kembali ke dalam klan Xiao karena dia adalah pemimpin klan Xiao. Tujuan petualangannya telah tercapai dan tentu ingin segera kembali untuk memberikan kejutan kepada anggota klan yang lainnya. Tetapi dia juga sangat ingin membawa Xiaoyan bersamanya karena Xiaoyan adalah harapan dari klan Xiao. Namun Xiaoyan sedang sibuk dengan urusan di halaman klan Xiao, maka dia harus menunggu, dan sekarang keinginannya telah terkabul. Dia tentu saja sangat gembira. Xiaoyan hanya tersenyum dan jarang sekali melihat leluhur Xiaoyao terlihat senang seperti ini. Mereka membantu memilihkan pakaian yang cocok untuk Xiaoyao.
Zhenny berkata, "Tetua Xiaoyao, pakaian berwarna emas ini cukup bagus dan cocok untuk dirimu. Karena kau sebagai pemimpin, wibawamu akan lebih menonjol dengan pakaian berwarna emas ini." Xiaoyao tersenyum sambil menganggukkan kepalanya. Namun tiba-tiba saja, udara di dalam aula besar kini telah bergetar. Zhenny melambaikan tangannya, sebuah alat komunikasi muncul di telapak tangan, dan setelah melihat sekilas, wajah Zhenny langsung membeku, ekspresinya berubah dingin. Semua orang memandang Zhenny dengan bingung. Zhou Yan bertanya, "Apa yang telah terjadi?" Zhenny berbicara dengan alat komunikasinya, "Biarkan dia masuk secepat mungkin." Lalu Zhenny pun mengatakan, "Klan Xiao sedang dalam masalah." Kata sederhana ini telah mengejutkan semua orang. Wajah mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Xiaoyao lalu bertanya dengan panik, "Apa yang telah terjadi pada klan Xiao? Ada apa sebenarnya yang salah?" Zhou Yan menatap tajam ke arah pintu masuk dari aula utama. Zhenny menggelengkan kepalanya. "Aku juga belum tahu. Namun sudah ada utusan yang datang ke tempat ini. Mereka berada di luar dari halaman klan Xiao dan aku sudah mengirimkan pesan supaya dia masuk. Kita akan segera mengetahui cerita darinya." Tidak lama kemudian, sosok seorang pemuda berjubah hitam memasuki aula besar ini. Tubuhnya penuh dengan luka, wajahnya telah nampak pucat, dan dia berada dalam situasi yang sangat serius. Setelah melihat Zhenny, pemuda berjubah hitam itu merasakan sebuah kelegaan. Xiaoyao tiba-tiba melompat dari tempat duduknya, melangkah dengan cepat membantu pria muda berjubah hitam dan mendesaknya dengan suara gemetar, "Cepat, katakan padaku apa yang sebenarnya telah terjadi pada klan Xiao." Pemuda berjubah hitam itu berusaha mengatakan sesuatu, tapi dia tidak mampu berbicara untuk saat ini, malah langsung memuntahkan cairan merah dari dalam mulutnya. Lei Xiaolong buru-buru mendekat, dia terluka parah. "Pertama, minumlah pil obat ini untuk menstabilkan kondisinya." Lei Xiaolong langsung masukkan pil obat ke dalam mulut dari pria berjubah hitam. Hanya dalam waktu sekejap, pria muda tersebut berhenti memuntahkan cairan merah. Doqi di dalam tubuhnya telah kembali stabil dan luka-lukanya juga telah pulih. Zhenny melihat pada pemuda berjubah hitam ini, lalu berkata, "Apakah kau sudah merasa lebih baik? Jika kau mampu berbicara, segera laporkan situasi tentang klan Xiao." Pria muda berjubah hitam sedikit gemetaran, lalu dia berkata, "Lapor pada nona muda, aku dan juga beberapa saudara telah diperintahkan untuk menjaga wilayah dari klan Xiao. Beberapa waktu yang lalu, kita telah mengetahui bahwa klan Xiao dan juga sekte iblis Yi secara bersamaan menemukan tambang, dan mereka telah berselisih mengenai hak pemilik tambang itu. Dan tambang yang telah ditemukan adalah tambang biji besi kelas tinggi yang biasa digunakan untuk menempa senjata, dan itu memiliki cadangan yang sangat besar. Bisa dikatakan bahwa siapapun yang mengendalikan tambang biji besi, maka mereka akan bisa memecah keseimbangan kekuatan utama di dalam provinsi Kaisar, lalu mendominasi tempat itu. Karena alasan inilah beberapa konflik telah meletus antara kedua belah pihak. Namun pengaruh klan Xiao di dalam provinsi Kaisar tidak lemah. Sekte iblis Yi tidak berani terlalu lancang, sehingga tidak ada pihak yang menderita kerugian signifikan, dan mereka tetap dalam kebuntuan untuk saat ini. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah Zhou Yan akan segera bergegas menuju klan Xiao dan membantu mereka yang sedang berkonflik dengan sekte iblis Yi? Dan siapa yang telah melukai pemuda berjubah hitam ini? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video Ngobrol Shop.